Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Rabu ini, khususnya gereja memperingati Santo Justinus Martir. Mari, sabda hidup menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Para sahabat yang terkasih, tidak ada niat apapun dari Tuhan Yesus untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena memang pada dasarnya Taurat Musa, kitab para nabi itu mengajarkan hal-hal yang baik. Yang menjadi persoalannya adalah ketidakseimbangan antara apa yang diajarkan dengan apa yang dipraktekkan. Menarik sekali bahwa di Hong Kong, khususnya 1 Juni, sudah mulai buka misa secara umum. Walaupun cuma 50% saja dan masih jaga jarak. Tetapi paling tidak hari Minggu kemarin, kerinduan umat perantau, tumpah ruah di gereja. Rindu selama 4 bulan tidak ada misa. Dan kemarin semua datang dengan penuh sukacita. Dan sebelum misa ada saat teduh, menyiapkan batin umat untuk masuk ke dalam apa yang disebut dengan persekutuan, komunio, misa. Dan Romo Gun itu menekankan orang beragama dengan orang beriman. Orang beragama itu cuma ikut saja aturannya. Tetapi orang yang beriman itu memaknai aturan secara beda. Misalnya selama 4 bulan karena COVID-19 tidak ada misa. Orang beriman menjadi pribadi yang tenang. Tidak menggerutu, tidak menyalahkan. Tetapi malah bersyukur, berdoa dalam keheningan. Dan inilah letak bagaimana Yesus pada hari ini. Dia mengeritik orang-orang yang cuma melakukan hukum Taurat, kitab para nabi di kenisa karena merupakan kebiasaan saja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mencintai sesama tetapi juga membenci sesama. Yesus hadir dengan hukum baru, yaitu hukum cinta kasih. Dalam Matius bab 5 ayat 43 sampai 44 sangat jelas sekali bagaimana mengasihi musuh dan bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah cara baru memaknai aturan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Mari para sahabatku yang terkasih, kita ke gereja tidak tangan kanan itu haleluya, haleluya, haleluya. Pulang dari gereja, tangan kiri itu menghakimi sesama, menghakimi sesama, menghakimi sesama.
ini tidak seimbang. Karena itu Yesus mengajarkan perlu ada keseimbangan. Tanpa ada keseimbangan, kita hanya melakukan hanya karena aturan atau kebiasaan saja. Karena itu, mari Injil hari ini menekankan perlu ada sebuah rasa baru dalam memaknai apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan ini. Mari para sahabatku yang terkasih, melangkahlah maju. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang